Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Samele, NPM 2040201022, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ilham, SSMPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teks ulasan. Teks ulasan merupakan teks review. Ulasan umumnya ditulis dalam bentuk artikel, yang membuat ulasan dapat juga disebut dengan artikel ulasan. Ulasan tidak hanya terpaku pada buku saja, tetapi juga bisa dibuat untuk karya lain seperti artikel, novel, drama, puisi, film, musik, tari, dan sebagainya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas. Identitas pada teks ulasan buku memiliki fungsi untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik buku yang diulas. Yang kedua yaitu tahapan orientasi. Tahapan orientasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang buku yang ditulis, memposisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat pengulasan buku tersebut. Yang ketiga yaitu tahapan transvisral isi, menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu cocok tidaknya dengan pembacaan yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Yang keempat yaitu evaluasi. Tahap evaluasi berfungsi sebagai penilaian terhadap karya yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. Yang kelima yaitu rangkuman evaluasi. Rangkuman evaluasi menyampaikan kembali apa pendapat pengulas di dalam pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibuat oleh pembaca yang dituju. Menganalisis aspek penilaian formasi, bahasa, dan manfaat teks ulasan, yang terdiri dari yang pertama yaitu menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan digunakan sebagai alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang dapat pada buku yang tidak dapat dipisahkan dari struktur teks. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahap yang inti. Sebagai contoh, struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahap identitas atau menyisipkan ke dalam tahap-tahap yang lain. Yang kedua yaitu menganalisis formulasi bahasa, evaluasi nilai, dan atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan penilaian sulit didefinisikan secara berpisah-pisah. Ketiga hal ini meliputi gradiasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objek dan subjek, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap dalam teks ulasan. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian yang menunjukkan gradiasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Khususnya adverbia
cara atau pada tata kalimat. Hal ini terlihat pada pluralitas kalimat positif, kalimat negatif. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Mengungkapkan isi buku yang ingin diulas, diperlukan kemahiran dalam meringkas dengan beberapa ringkasan buku. Menganalisis manfaat teks ulasan buku, mengungkapkan isi buku yang ingin diulas, diperlukan kemahiran dan meringkas dengan beberapa ringkasan buku atau karya dapat diperoleh sintesis teori yang ada disajikan dalam bab, landasan teori atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian. Laporan penelitian dan artikel ilmiah. Untuk dapat menentukan sintesis teori, beberapa teori yang telah diperoleh dan dibandingkan dengan cara mengajukan pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya yaitu membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Ada 3 teks ulasan yang dapat dijadikan bahan rekonstruksi. Yang pertama yaitu merekonstruksi teks ulasan buku, bacaan, terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ulasan yang dapat direkonstruksikan berjudul Melacak Akar Terorisme. Ulasan itu dibuat untuk menilai buku yang berjudul Melawan Negara Teroris. Dalam membaca, boleh memberikan tanda-tanda atau coretan tertentu pada bagian yang dianggap penting. Selanjutnya yaitu merekonstruksi teks ulasan buku yang ditulis menggunakan bahasa Inggris. Teks ulasan yang akan dihadapi berjudul yaitu filateli dan resensi buku tentang variasi bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu dalam membaca boleh memberikan tanda-tanda atau coretan tertentu pada bagian yang dianggap penting. Selanjutnya memuat teks ulasan buku. Dalam mengulas buku harus bersifat jujur. Berarti harus bersikap terbuka dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku. Sebagai pengulas sebuah karya juga mengungkapkan bagian-bagian positif dan negatif. Dalam mengulas sisi negatif juga disertai pemikiran untuk memecahkannya. Selain jujur, mengulas juga sebuah karya harus bernilai benar dan objektif. Langkah-langkah menghasilkan ulasan yang baik. Yang pertama yaitu mencari buku yang diulas untuk mempermudah membuat ulasan. Sebaiknya mencari buku yang menjadi minat sang pengulas. Selanjutnya yaitu membaca secara kritis. Baca lebih dahulu bagian-bagian yang ada, termasuk bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan diuraikan logika dan arah penulisan buku tersebut, wilayah dan aliran ilmu, serta tujuan atau pembacaan yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan. Meringkas adalah menulis kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat, dengan mengungkapkan pokok-pokok pikiran saja, tetapi harus mencakup isi buku secara keseluruhan. Yang keempat yaitu menentukan kriteria penilaian. Penilaian kriteria berdasarkan cakupan isi buku yang diulas ke dalamnya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Selanjutnya yang kelima yaitu mencari buku pembanding dan referensi. Untuk rujuk referensi diperlukan untuk
tajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak sepihak. Pembandingan dapat diperoleh dari buku atau bahan yang lebih dahulu terbit. Yang keenam yaitu menulis ulasan. Yang dimaksud pengulas selalu berpegang pada struktur teks dengan tahap-tahap yang menjadi kerangka teks. Nama tahap tidak harus jadi judul ulasan, tetapi esensi, isi, dan genre digunakan untuk merealisasikan tahapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf